Bunda, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang keputihan yang disebabkan oleh bakteri. Nah, pada dasarnya di dalam vagina tuh ada dua jenis bakteri, yaitu bakteri baik dan juga bakteri jahat. Nah, bakteri baik itu disebut dengan Lactobacillus, sedangkan yang bakteri jahat itu adalah bakteri anaerob. Tugas dari bakteri baik atau Lactobacillus itu untuk membatasi pertumbuhan bakteri jahat dengan menjaga pH normal atau keasaman vagina. Nah, jadi penyebab keputihan infeksi bakteri ini karena menurunnya jumlah bakteri baik ya. Jadi sehingga bakteri jahat itu mendominasi gitu. Dia akan meningkat ya. Makanya disebut dengan vaginosis bakterialisis gitu ya. Jadi vagina itu terinfeksi bakteri. Nah, jadi akan mengakibatkan keputihan gitu. Keputihan yang disebabkan karena infeksi bakteri. Gejala vaginosis bakteriolisis ini ditandai dengan keputihan. Nah, keputihan itu agak encer, kemudian agak bau amis juga. Kemudian agak-agak kelabu gitu loh warnanya ya. Karena aku juga pernah mengalami ya kakak bunda, terinfeksi bakteri. Jadi dia itu agak bau amis sedikit, apalagi setelah kita berhubungan. Jadi dia beda. Memang dia juga ada terasa gatal sedikit tapi nggak terlalu gatal banget. Nah, jadi dia encer gitu ya. Jadi agak beda dengan infeksi jamur. Nah, penyebabnya itu selain karena peningkatan bakteri jahat tadi, penyebab yang lain yang pertama mengalami perubahan hormon. Yaitu bisa pada saat kehamilan, menstruasi, akibat menstruasi gitu ya, atau pada saat menopause, atau pada saat kita menggunakan KB hormon ya. Yang kedua karena memiliki riwayat penyakit infeksi menular seksual. Nah, itu sudah pasti ya kakak bunda. Yang ketiga bisa karena sering berganti-ganti pasangan, apalagi dia tidak menggunakan kondom gitu ya. Nah, yang keempat adalah karena terlalu lama mengkonsumsi antibiotik dalam jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena menggunakan alat kontrasepsi seperti IUD misalkan. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku ya kakak bunda. Kemarin aku pakai IUD. Udah lama ya aku pakai IUD dulu ya. Kemudian setelah itu mungkin dia mengalami pergeseran. Nah, dari situ aku mengalami keputihannya itu karena infeksi bakteri gitu. Jadi kenapa demikian? Karena aku melihat tanda-tandanya seperti keputihan yang encer itu. Kemudian agak berbau amis gitu ya. Terus juga ternyata karena posisi IUD aku tuh udah bergeser. Nah, setelah di USG bergeser. Nah, aku juga nggak tahan waktu itu ya, langsung aku lepas aja gitu. Aku udah hentikan aja IUD-nya gitu, karena aku nggak sanggup juga gitu ya. Rada-rada sakit kakak bunda kalau misalkan berhubungan itu terjadi pergeseran IUD gitu. Oke, untuk pengobatannya itu bisa menggunakan antibiotik metronidazole, itu diminum 3 kali sehari. Kemudian clindamycin ya, clindamycin juga. Kalau kalian nggak make antibiotik juga bisa loh kakak bunda. Ini menurut pengalaman pribadi aku pakai herbal dari SR12 yaitu Manja SR12. Tara, ini dia penampakannya Manja SR12 ya. Nah, jadi ini yang aku minum ya, Manja SR12 ini termasuk obat herbal juga. Nah, dia ada 2 macam bentuk. Yang pertama kapsul dan ini butiran. Kalian bisa pakai ini yang butiran, yang kapsul juga bisa. Misalkan kalian agak ribet yang butiran, yang kapsul bisa. Tapi kekurangannya kapsul ini nggak bisa dimasukkan ke dalam vagina. Nah, intravagina nggak bisa ya kakak bunda ya. Tapi yang ini, kalau aku sih aku minumnya yang ini ya kakak bunda, diminum sama dimasukkan ke dalam vagina. Nah, ini bentuknya butiran seperti ini. Nah, jadi karena aku keputihan itu lumayan, tapi nggak parah banget sih. Cuman setiap aku ganti celana dalam pasti keluar.
encer kayak gitu. Nah jadi aku minumnya 2 kali 2 ya, karena lumayan, tapi kalau lebih parah lagi harus lebih banyak lagi diminumnya gitu, 3 kali sehari, 3 kali 2 gitu ya. Tapi kalau aku kan kemarin lumayan aja, nggak terlalu parah banget, jadi aku minumnya 2 kali 2, jadi 2 pagi 2 malam gitu. Nah ini yang butiran kecil. Nah kemudian memasukkan di dalam vaginanya itu dimasukkan 1-2 butir ini selama 3 hari sekali, 3-4 hari sekali jedanya gitu. Misalnya hari Senin memasukkan, nanti hari Kamis masukkan lagi, atau hari Jumat gitu ya, masukkan lagi. Memasukkannya sebanyak segini aja, sedua ruas jari ini ya. Pas di hari kelima itu keputihan aku tuh luar biasa banyak banget keluar, sampai aku berhubungan juga keputihannya luar biasa banyak banget keluarnya. Dia memang kayak gitu efeknya. Jadi 2-3 hari, kalau aku sih hari kelima itu keluar semuanya keputihannya kakak bunda ya. Nah tapi kalian harus lebih rutin minumnya. Jadi waktu itu pas di hari ke-10 tuh udah ada rasa nggak ada keputihannya lagi keluar, di celana dalam juga udah nggak ada. Nah jadi gitu ya, jadi alhamdulillah banget tuh aku juga pakai ini aja gitu, dan aku udah nemu obatnya gitu ya, herbal. Nah kemudian ini nggak boleh diminum pada saat haid, jadi minumnya itu pas setelah haid ya kakak bunda, karena katanya kalau diminum pada saat haid itu akan menyebabkan perdarahan yang lebih banyak gitu. Nah kemudian ini juga nggak dianjurkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, konsumsinya nggak boleh ya. Jadi kalian kalau yang mau beli ini bisa beli di, nanti ada linknya di description box, aku cek aja ya. Nah jadi gitu ya kakak bunda ya. Nah jadi kalian yang punya masalah keputihan bisa minum si SR12 ini, yang manja SR12 ini ya. Harganya murah banget, hanya 70.000 kalian udah bisa beli ini. Isinya sebanyak 60 kapsul, dia sudah BPOM ya kakak bunda ya, jadi nggak usah khawatir. Sebenarnya ini udah produknya ini udah lama banget, tapi kenapa ya aku baru tertarik sekarang gitu minumnya, jadinya baru tahu ternyata wah bagus juga gitu ternyata ya. Nah ini tuh isinya adalah mengandung ekstrak manjakani. Kemudian sebenarnya aturan pakainya 3 kali sehari, tapi karena aku tadi keputihannya lumayan, jadi aku minumnya 2 kali 2 ya. Alhamdulillah cepat, dan sambil dimasukkan ke dalam intravagina itu yang lebih mempercepat lagi mengeluarkan keputihannya gitu ya. Oke kakak bunda, sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.